من بني سعد بن بكر يطلبن أطفالا يرضعنه فكان الرضيع المحمود من نصيب حليمة بنت أبي زؤيب السعدية. Pada minggu lalu kita menceritakan tentang kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut pendapat yang masyhur, artinya kebanyakan ulama dan orang tahu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan pada subuh Isnin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Nah, ini menurut pendapat yang masyhur. Menurut Syekh Mahmud Bashar, seorang ulama ahli falak asal Mesir, beliau menghitung, ilmu falak, menghitung bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir tepatnya subuh Isnin, cuma tanggal berbeda. Menurut Syekh Mahmud Bashar, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir tanggal 9 Rabiul Awal. Menurut pendapat yang masyhur 12 Rabiul Awal. Menurut Syekh Mahmud Bashar ahli falak, itu tepatnya subuh Isnin 9 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 bulan April tahun 571 Masehi, sama terjadinya pada tahun gajah. Jadi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, yang pertama kali menyusui ibunda Nabi yaitu Aminah. Nah, cuman sebentar. Kemudian Nabi disusukan oleh Suwaibah, bekas budak Abu Lahab, yang dimerdekakan oleh Abu Lahab karena senang mendengar berita gembira yang disampaikan oleh Suwaibah kepada Abu Lahab tentang kelahiran Nabi. Suwaibah menyebutkan kepada tuannya, "Wahai tuan, kemanakanmu anak mendiang adikmu?" Itu istri dari almarhum Abdullah itu, Aminah, telah melahirkan seorang anak laki-laki. Mendengar hal itu gembira bukan main Abu Lahab, karena pada masa itu amun beranak laki-laki itu sebuah kebanggaan dan kegembiraan. Tapi pun sudah beranak bebinian, itu sakti. Orang-orang Quraisy masa jahiliyah pada masa lalu pun beranak berbini satrinya. Tapi kalau sudah beranak laki-laki bangga gembira, karena laki-laki itu mereka mengatakan bahwa laki-laki itu kuat, bisa diajak berperang, bisa menjadi bodyguard, pembantu dari orang tuanya. Itu anak laki-laki. Tapi kalau anak perempuan, sebahagian orang-orang kafir Quraisy itu merasa malu, bahkan dianggap mereka aib. Nah, jadi ketika Nabi lahir, Abu Lahab gembira. Saking gembiranya, Suwaibah budaknya dimerdekakan. Kemudian Abu Lahab meminta agar Suwaibah itu menyusukan Nabi. Jadi pembahasan selanjutnya ar-radha', masa penyusuan Nabi, artinya masa Nabi menyusui. Kana min 'adatil arabi ay yaltamisul maradi'a li mawalidihim fil bawadi liyakuna anjabalil walad. Sudah menjadi tradisi pada masa jahiliyah sebelum Nabi
Orang-orang Arab Quraisy ketika itu mencari perempuan-perempuan yang bisa menyusukan anak-anaknya. Jadi ini tradisi masa-masa sebelum Nabi, dan itu memang sudah menjadi tradisi orang Arab pada masa lalu. Ketika mereka punya anak, maka anak mereka ini mereka upahkan kepada perempuan-perempuan lain untuk menyusukan anaknya. Berarti bebinian-bebinian itu melahirkan setai. Kada tahu di anak nyusui kata, karena anak disusukan ke orang lain. Dan itu memang tradisi bangsa Arab ketika itu. Nah, jadi orang-orang Arab dahulu mereka beristilah, memang istilahnya mencari perempuan-perempuan kampung, perempuan-perempuan pedalaman yang mereka bisa menyusukan anak mereka. Tujuannya apa? Liyakuna anjabalil walad, agar supaya anak-anak mereka itu tumbuh berkembang sehat dan mulia. Nah, itu dahulu. Karena pada masa itu di Mekah, kota Mekah itu udara sudah kada sehat lagi. Kemudian bahasa sudah mulai bercampur. Sementara di kampung, di pedalaman, di desa itu suasana masih asri, udara segar, anak pun sehat gitu. Jadi mereka ketika bisa anak bawa, kalau istilah kita nih, cari bebinian kabut, susukkan ke sana, diupah kontrak selama 2 tahun berapa upahnya. Itu orang-orang Arab tuh. Karena memang ketika itu di Mekah memang populasi udara sudah tercemar. Jadi mereka kepengen anak mereka itu tumbuh sehat, maka anak pun disusukan ke perempuan-perempuan kampung, perempuan-perempuan desa. Satu, membentuk akhlaknya, karena di desa, di kampung itu belum ada pengaruh luar, jadi akhlaknya terbentuk terkanak. Kemudian makanannya sehat, udara yang dihirup sehat, bahasa pun masih bahasa asli, bahasa Arab. Karena orang Arab pada masa itu mereka bangga dengan bahasa mereka. Mereka punya bahasa Arab itu bangga. Nah, jadi anak-anak mereka ini jangan sampai bahasanya itu bercampur dengan bahasa lain. Fushah, kalau bahasa sekarang fushah memang sesuai kawaid kaidah. Kalau ini kan bahasanya kan jauh. Di Mekah itu kan bahasa Amiyah, campur bahasa Urdu, bahasa Yaman Arabnya tuh kada fushah lagi. Kalau zaman Nabi, bahasa Arab Nabi kayak apa bahasa Al-Quran, kayak apa hadis Nabi yang Nabi ucapkan, para sahabat depan diri itu. Tapi kalau sekarang di Mekah kan mana ada lagi orang bahasa fushah atau Amiyah semuanya. Ulun suah ketemu ada dosen di Pekanbaru, lawasnya di Mekah. Jadi ketika itu cerita lah ya. Kalau sekarang ininya kalau hendak bahasa fushah itu di pondok pesantren, karena di pondok itu diajarkan kawaid ilmu nahwu sharaf, mantiq, balaghah, bayannya. Nah, disitulah menjaga bahasa itu. Tapi kalau kita ke Arab, kita berpandir dengan bahasa fushah, ibatalah orang Arab dengar langsung dijawabnya sadaqallahul azim. Kayak Al-Quran, kayak bahasa Al-Quran, bahasa fushah. Nah, jadi ini dah bahasa Amiyah. Nah, orang-orang Arab menjaga bahasa itu, maka anak-anak mereka dititipkan ke kampung-kampung di desa-desa supaya tumbuh sehat. Kada usahkanlah di masa Nabi, zaman sekarang itu kita coba anak-anak bayi itu bayi orang parit, orang kampung dengan orang kabilah beda.
Orang tak pilihan, sesumat ke dokter, sesumat ke dokter, pokoknya berobat terus, healing terus, sesumat sirup, sesumat obat. Coba anak-anak di kampung sihat, yang ada suatu minum obat sirup itu sesuatu, sihatnya. Mulai bisa berjalan dan turun ke tanah, mulai buka itu berudak terbang di tanah lagi, negeri sihat. Memangnya udara segala macam sehat, banyak kita mulai bisa berjalan, mulai bisa buka di rumah, lepas ke tanah. 2-3 hari bawa ke dokter, hari bawa obat panas awaknya. Malah anak-anak kabunda sehat kurangnya. Nah, anak kita coba bawa berhujan, jadi nah anak ketika kampunan itu tuh justru kadang mandi hujannya geri. Apabila hari hujan gak ada mandi hujannya, berarti dia di rumah tuh geri gila. Punya masih sihat, hanya kakalancongnya di tanah sihat, gagal. Itu di kampung atau di parit-parit di kampunan. Nah, pada masa itu mereka itu supaya anak tumbuh besar, kemudian berakhlak mulia, mereka titipkan ke kampung-kampung. Kenapa mereka menitipkan ke kampung, tidak di kota itu aja? Wa kanu yaqulu innal murabbiya fil budud yakunu kalilaz zihni fatiral azimah. Orang-orang Arab pada masa lalu mereka menitipkan anak mereka ke desa-desa, ke kampung-kampung untuk disusukan. Mereka tidak mau menitipkan anak mereka di perempuan-perempuan yang ada di kota. Kenapa? Mereka beranggapan innal murabbiya fil budur yakunu kalilaz zihni. Kata mereka, sesungguhnya pengasuh-pengasuh yang ada di kota, mereka itu lemah pemikirannya. Kemudian fatirul azimah, kurang takutnya. Kalau bahasa kitanya, perempuan-perempuan yang ada di kota itu pemalas, pengulir, tidak cekatan. Kalau mengasuh anak orang itu ada betul itu. Makanya mereka mencari pengasuh-pengasuh itu orang kampung. Karena orang kampung itu lebih bertanggung jawab, lebih bisa dipercaya, rajin orangnya. Makanya anak-anak mereka dititipkan ke kampung-kampung. Kayak kita terpilihan aja lah. Yang punya pembantu di rumah itu umumnya orang-orang kampung, orang-orang parit. Coba tarai sama orang terpilihan. Ya di rumah ada pacangan, banyak mon bebesu piring itu tuh 2-3 buting pacah amal itulah. Ya pengulir, kemudian juga ada cekatan dalam gawian pembarengan gitu. Tapi orang kampung hati-hatinya, ada tanggung jawab yang besar. Maka ketika itu mereka apabila hendak menyusukan anak, mereka cari perempuan-perempuan kampung. Itu biasanya Arab pada masa lalu. Faja'at niswatun min bani Sa'ad bin Bakar yatlubna atfalan yurdi'nahu. Nah, ketika Nabi SAW lahir, disusukan oleh ibunya, kemudian disusukan oleh Suhaibah, maka ketika itu berdatanganlah perempuan-perempuan kampung berasal dari desa Bani Sa'ad. Ada sebuah desa yang dihuni oleh keturunan Bani Sa'ad di sana. Maka pada waktu itu mereka berdatangan ke kota. Ceritanya pada waktu itu Bani Sa'ad ini ditimpa musim pecaklik gitu. Tanaman kada tumbuh, kalaupun tumbuh kada berbuah. Jadi musim sakit gitu, musim kemarau. Kemudian ternak-ternak mereka kurus-kurus, tidak menghasilkan lagi susu. Maka untuk menyambung hidup, mencari lebih, mereka pun berdatangan ke Mekah.
yang sebelumnya orang-orang Mekah yang mencari perempuan ke desa untuk mencari upahan menyusukan anak. Pada masa itu orang-orang Bani Sa'ad perempuan itu yang datang ke Mekah mencari anak-anak orang Mekah mana yang hendak diupahkan menyusukan gitu. Jadi berbondong-bondonglah perempuan-perempuan Bani Sa'ad itu datang ke Mekah. Pokoknya mengetuk-ngetuk pintu orang-orang Mekah, menawarkan diri, adakah anak yang hendak disusukan? Kalau yang di rumah ada, berapa tahun yang aku nyusukan, berapa upah? Nah, kalau sudah cocok roding, bawalah ke kampung. Jadi anak itu betul-betul dijaga, dipelihara. Jadi orang-orang yang di kota itu udah tahu anak lagi. Ya, sudah umur 4 tahun hanya dikembalikan itu ketika itu. Nah, ketika itu orang-orang kampung Bani Sa'ad perempuan itu mereka mencari-cari anak-anak yang bisa mereka susukan supaya mendapat upah, menambah penghasilan penghidupan. Mereka pun mengetuk pintu dari satu rumah ke rumah lain. Wa kana radhi'ul mahmudu min nasibi Halimah binti Abi Zu'aib Sa'diyah. Maka ketika itu yang mendapat bagian menyusukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah perempuan yang bernama Halimah. Halimah anak dari Abi Zu'aib dari Bani Sa'diyah, Bani Sa'ad. Jadi artinya paninian pada tuannya yang terkenal itu namanya Sa'ad. Jadi dari Sa'ad ini punya anak turun, maka anak temurunnya disebut dengan Bani Sa'ad, anak-anak keturunan Sa'ad gitu. Wasmu zawjiha Abu Kabsyah. Adapun nama suami dari Halimah itu adalah Abu Kabsyah. Wa huwa alladhi kanat Quraisyun tunsibu lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam hainama yuriduna al-istizaa'a bih. Dari nama Abu Kabsyah inilah ketika orang-orang Quraisy hendak mengejek, menyambati, kalau bahasa kita mahappahkan Nabi, maka mereka pun menyebut-nyebut Nabi itu dengan sebutan anak Abi Kabsyah. Fayaqulun hadza ibnu Abi Kabsyah yukallimu minas sama. Ini adalah anak Abu Kabsyah yang berkata-kata ujarnya dari langit. Jadi karena Nabi ini disusui oleh Halimah As-Sa'diyah selama 4 tahun oleh Halimah As-Sa'diyah, dan Halimah As-Sa'diyah punya suami namanya Abu Kabsyah. Jadi berarti Halimah itu ibu susuan Nabi, Abu Kabsyah itu bapak Nabi, tapi bapak susuan. Karena Nabi menyusu dengan Halimah. Nah, ketika Nabi berdakwah, Nabi mengajak orang-orang kafir Quraisy di Mekah untuk memeluk agama Islam, menyembah hanya kepada Allah. Nabi pun menyampaikan kepada mereka wahyu dari Allah. Nah, ketika itu orang-orang kafir Quraisy lalu menghafal nyembah Nabi. Kalau bahasa kita anak Abu Kabsyah ini harus kepanggil dari itulah. Jadi ketika Nabi mengajak mereka, Nabi pun dihapaki, disambati dengan dinisbahkan Nabi itu anak dari Abu Kabsyah. Nah, coba dengarkan itu anak Abu Kabsyah secara makna itulah. Nah, coba dengarkan anak Abu Kabsyah panggil. Ujiannya panggilannya dari langit doa. Orang-orang kafir Quraisy itu nyambati Nabi itu kayak itu. Kenapa demikian? Karena orang kafir Quraisy itu ketika hendak menyambati Nabi itu anak Abdullah tidak bisa, karena Abdullah bapaknya Nabi itu tidak ada celah. Kenapa?
Orang-orang Quraisy ketika itu kenal dengan Abdullah, abahnya Nabi itu orang mulia, orang terpandang, orang yang beretika, orang yang berakhlakul karimah. Bahkan kan minggu yang lalu kita ceritakan Abdul Muttalib punya nazar. Kalau seandainya aku punya 10 anak laki-laki, aku bernazar akan aku sembelih salah seorang dari 10 itu. Ternyata nazarnya Abdul Muttalib dikabulkan, punya anak 10 laki-laki. Akhirnya sudah dewasa semua, teringatlah dengan nazar nak disembelih. Mau kada mau salah satu dari 10 itu harus disembelih. Ketika dicabut undian, maka yang keluar nama Abdullah. Mau kada mau karena sudah bernazar harus disembelih anaknya. Ketika Abdul Muttalib membawa Abdullah hendak disembelih, adalah orang-orang Quraisy yang menegur, wahai tuan Abdul Muttalib, pemimpin kami, mak bagaimana? Ujar Abdul Muttalib, aku ni hendak melaksanakan nazar nak menyembelih anak. Jadi anakku 10 laki-laki ku bernazar terus disembelih seekor. Ternyata dari 10 itu cabut undian, nama yang keluar adalah Abdullah. Maka kata orang Quraisy, jangan Abdullah yang disembelih. Abdullah itu anaknya orang, pokoknya anak baik. Semua orang Mekah cinta dengan Abdullah, sayang dengan Abdullah. Orangnya akhlaknya mulia, orang yang suka membantu orang lain. Jangan Abdullah yang disembelih. Kalaupun hendak disembelih, nang 10 orang lain aja disembelih. Jangan Abdullah. Karena Abdullah ini anak sepian, ini anak yang baik. Semua orang Mekah sayang kepadanya. Nah itu. Jadi orang-orang Mekah ketika itu tahu dengan kepribadian Abdullah. Maka ketika mereka hendak mengejek Nabi, ketika Nabi berdakwah kepada mereka, mereka kadang mengejek Abdullah. Tapi apa? Bapak sesuatu Nabi, yaitu Abu Kabsyah. Jadi ketika Nabi mengajak orang-orang Quraisy itu untuk menyembah Allah, kemudian Nabi sampaikan wahyu datang dari Allah, maka orang-orang Quraisy pun mahabbah menyembah. Itulah kita. Mina babibisat Muhammad. Ini anak Abu Kabsyah, orang kampung. Nah itulah bahasanya. Nah, orang kampung Abu Kabsyah berpandir dari langit sambutnya itu. Wadarratil barakatu ala ahli dzakal bait alladzina arda'u muddata wujudihi bainahum wa kanat tarbu'an 4 sanawat. Jadi orang-orang kafir Quraisy ketika mengejek Nabi itu, ini Muhammad anak Abu Kabsyah, orang kampung, orang parit, orang deret kita, orang buyuk kabut, orang pinggir hutan, pepandir keharatannya menyambut pepandir dapat pandiran dari langit. Karena memang ketika itu Nabi menyampaikan wahyu, berarti hapaki dapat dari langit. Nah, coba lihatnya. Itu Muhammad itu tuh ketika berada di tengah-tengah keluarga Abu Kabsyah, lumayan hidup Abu Kabsyah, keberkahan melimpah di rumah Abu Kabsyah. Kenapa? Karena Muhammad yang di situ. Itu sebenarnya mengejek gitu, mahabbah Nabi. Diejek Nabi ketika Nabi berdakwah mengajak orang-orang Quraisy untuk menyembah kepada Allah, beriman kepada Allah. Dan memang ketika itu Nabi diasuh oleh Halimah Asy'ariyah, Halimah Sa'diyah beserta suaminya 4 tahun. Asal mulanya kontraknya cuma 2 tahun. Jadi ketika Halimah Sa'diyah mengambil Nabi dari rumah Aminah, itu kontraknya 2 tahun. Selama 2 tahun Halimah As-Sa'diyah menyusui Nabi, maka setelah itu Nabi akan diserahkan kembali kepada ibunya. Kontrak sudah terlibat kita dan tiket kontrak selesai.
Rupanya ketika selama 2 tahun Halimah As-Sa'diyah itu mengasuh Nabi, memang jauh berbeda kelihatan terasa oleh Halimah As-Sa'diyah. Perubahan perekonomiannya itu drastis berubah gitu. Sugih pakajut jadi tak. Bahkan kan di dalam Barzanji kan disebutkan pagi Halimah Sa'diyah membawa Nabi pulang ke rumah, patang sugih Halimah Sa'diyah. Karena ketika itu Halimah Sa'diyah itu memang susah, karena di kampungnya ditimpa pecaklik, musim sakit, susah. Jadi ibarat kita tuh usahakan dapat tukar ngapa-ngapa, kan makan surangkin kali. Punya kambing kada bisa diperah susunya, hendak dijual dagingnya bila tulang kelihatan kurus, besi kambing kurus, hendak dijual dagingnya asalkan bedai, hendak diperah susunya setetes pun gak ada. Ketiga berangkat dari kampung ke Mekah. Pas ketiga pulang membawa Nabi sampai di rumah, Halimah As-Sa'diyah dengan Abu Kabsyah ini takjub ketika melihat di kandang kambing tiba-tiba gemuk-gemuk dan susunya ketika diperah itu menghasilkan susu yang luar biasa. Memang susu apa kalau bahasa kita memang kelas atas. Dan susunya itu bagus. Maka cara menandainya ketika mereka memerah susu, apabila susu kambing itu diperah deras keluar kemudian berbuih kuat, nah itu tanda susu itu tuh kualitasnya tinggi. Dan ketika itu Halimah As-Sa'diyah terkejut. Jadi dari kambingnya yang kurus gemuk, kemudian dari susu kambing yang asal mulanya diperah, jangankan tidak dapat secangkir setetes pun tidak keluar, tapi ketika Nabi berada di rumah mereka dah tiba-tiba dapat. Jadi sugih pakajut Halimah As-Sa'diyah. Maka ketika sudah 2 tahun Nabi diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah, sampailah masa ketika itu hendak mengembalikan kepada Aminah. Dengan susah hati, sedih, mau kada mau, karena sudah perjanjian, Halimah As-Sa'diyah datang ke Mekah. Cuma dengan maksud hati menawar lagi, minta lagi 2 tahun. Karena kata Abu Kabsyah, kita nih nyaman hidup nih karena berkah anak yang kita asuh nih. Kalau seandainya anak yang kita asuh nih kita kembalikan ke orang tuanya, bisa jadi berkah itu kada turun lagi ke kita. Pokoknya kayak cara anak ini kita gaduh pulang. Kalau ibaratnya dahulu 2 tahun kontrak berapa bayar, untuk kedepannya 2 tahun lagi kada payah membayar. Yang penting anak ini kita menggaduh. Nah itulah. Akhirnya Halimah As-Sa'diyah beserta suami datang ke Mekah, bernegosiasi lagi Pak, memohon kepada Halimah, kepada Aminah ibunda Nabi. Asal mulanya Aminah menolak, karena memang sudah 2 tahun terpisah dengan anak, punya Aminah aku pulang gaduh. Tapi ketika itu dengan kesedihan yang sangat dilihat oleh Aminah di wajah raut muka Halimah, rasa kada asap gitu, rasa kada tega. Akhirnya hati Aminah pun dengan terpaksa kembali menyerahkan anak ayuhan. Gaduh lagi, gaduh pulang. Jadi makanya Aminah Nabi pun dibawa kembali oleh Halimah Sa'diyah ke kampung, ditambah pulang kontrak. Akhirnya jadilah 4 tahun Nabi diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah beserta suaminya. Dan ketika Nabi diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah beserta suaminya, memang Nabi itu disayangi, dicintai, dimuliakan oleh Halimah dan juga suaminya. Bahkan dianggap lebih daripada anak sendiri Nabi itu.
karena mereka merasakan keberkahan nampak jelas ketika Nabi berada di rumah mereka. Asal mulanya susah jadi sugih, nah itu pun menjadi hahapakan jadi sesambatan kafir Quraisy ketika mereka mengejek Nabi. Ketika Nabi berdakwah, mereka seperti lihat aja anak Abu Kabsyah bebandir dari langit. Itu dahulunya berdiam di rumah Abu Kabsyah, susah Abu Kabsyah. Pastinya berdiam di rumah Abu Kabsyah, tiba-tiba sugih langsung Abu Kabsyah. Itu sebenarnya ejekan, cemoohan kafir Quraisy terhadap Nabi ketika Nabi berdakwah. Hendak mereka mengejek Nabi itu keturunan Abdullah, mereka tahu Abdullah ketika itu disayang oleh semua kafir Quraisy pada waktu itu. Hadisatu syaqqis sadri, ketika 4 tahun Nabi berada di rumah Halimatus Sa'diyah, terjadilah suatu peristiwa penting, yaitu dibedahnya dada Nabi. Insyaallah dalam pertemuan selanjutnya kita lanjutkan sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una وزدنا علما نافعا وفهما وحفظا وهداية وتوفيقا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.